Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua, oleh khusus di malam yang insyaallah mubarak. Kita masih dianugerahkan nikmat sehat, kesempatan dan kemudian yang terbesar dalam kehidupan kita yang kita bersama. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Alhamdulillah, merupakan sebuah kebahagiaan, kehormatan bagi saya dari khususnya dan juga bersama pimpinan daerah Persis Kota Bekasi dengan adanya mustada pertama sejak komunikasi terhadap komunikasi yang kemudian banyak acara penyertaan itu yang menjadi berbeda ya dan unik dari mustada yang biasa. Penyertaannya dari sudah sejak siang yaitu pembukaan praktek ada dari dan seterusnya lalu kemudian malamnya diisi dengan kajian yang memang biasanya dilakukan di malam di Sabtu ke-4 hanya kemudian sekarang dialihkan ke malam, biasanya pagi bisa tidur. Karena ada penyertaan rangkaian acara mustada sehingga dilakukan memang. Alhamdulillah ya saya belum bisa hadir, tapi tentu tadi ada sesuatu yang istimewa dengan sida yang sebelumnya. Ya karena waktu itu hanya lagi kok ya sekarang tadi berangkat dengan acara ya, mohon maaf tadi siang saya memang tidak bisa hadir kepada mereka yang jatuh, jadi baru sampai rumah setengah 5 beristirahat sebentar ya. Yang bikin semangat memang karena ada nasi kebuli di sini. Jadi yang menggerakkan saya untuk menghabis ya. Alhamdulillah melihat perkembangan sejak ya kualifikasi ini yang di luar ekspektasi, artinya dinamikanya begitu cepat ya, dalam hitungan bulan bahkan minggu kemudian dari mulai pelatihan penyelesaian sampai kemudian acara mustada itu dimulai ya. Al-Barokah ya. Banyak gerak diri yang tentang lebih begitu maksudnya lebih banyak ini dari waktu ya begitu mungkin dari berkahnya kita banyak menolong. Wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni. Salah satu rezeki dari sifat beliau Allah akan menolong seorang hamba selama dia masih mau menolong saudara. Dan di situ dalam hal menolong pun Islam tidak
eksklusif, ya, tetapi semua orang, semua kelompok, ya, bahkan lintas agama seperti itu, ya, karena dari sisi insannya, kemanusiaan, ya, kita bergerak bukan hanya dirinya tetapi insannya. Demikian yang disebut dengan bertakwa, ya. Yang pertama dan kedua tentang sidang, ya, demokrasi malam ini bukan bertepatan dengan kita diskusikan. Jadi saya dari luar negeri Bekasi Timur kemudian ke Malaysia, ya, di jalan itu sepanjang jalan masih itu penuh gitu, ya, seperti mau tarawih, ya. Bahkan dari Jamiasi tadi saya berangkat setelah maghrib itu masjid-masjid di daerah Jamiasi secara umum yang saya lewati itu sudah penuh. Biasanya kan jarang ada jamaah Isya itu bahkan lebih sedikit, ya, Isya itu karena mungkin orang itu mulai capek, ya. Dan penuh di depan itu ada masjid begini juga penuh, ya. Bahkan sholat Isyanya tadi rasanya ditakhir, azan tadi, ya. Di sini kan sedang sholat, di sana baru azan, ya. Jadi dari itu saya awalnya menebak ini kajari mengadakan isu syafaat. Beliau apa belum move on, ya. Kalau tidak itu bukan sesuatu hal yang disengaja, ya, semuanya dibilang, ya. Rekan-rekan, segala yang dilakukan Rasul Taala yang saya muliakan, ya, alhamdulillah, laki-lakinya dan wanitanya kuat-kuatnya berkumpul, ya. Karena dihadiri oleh ibu ketua tema yang saya berikan kepada dia ini tentang manusia dalam perspektif Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita menilai manusia dari kacamata kita sendiri, tentu penilaiannya subjektif, ya. Karena pasti yang dinilai dari kita adalah yang bagus, ya. Tetapi kalau penilaian manusia dinilai langsung oleh penciptanya, oleh yang kuat, lalu kemudian tertuang dalam kalamnya yaitu Al-Quran Karim, tentu penilaiannya pasti benar, ya, mutlak kebenarannya. Makanya berbicara manusia, kita sendiri kan manusia itu makhluk yang sangat unik, ya. Ketika kemunculan manusia diciptakannya Adam alaihissalam, lalu kemudian diciptakan pasangannya yaitu Hawa, itu memang sudah merubah, ya, peta makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan sebelumnya sudah ada malaikat, sudah ada jin, gitu, ya. Lalu kemudian muncul makhluk yang bernama manusia, itu luar biasa, ya. Sehingga karena itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, ya. Sujud bukan dalam arti ta'abbud untuk dalam bentuk ibadah, tetapi sujud di sini adalah takrim, ya, lebih kepada memuliakan ciptaan Allah, ya. Pemuliaan ciptaan Allah yang secara keseluruhan dari semua makhluk, manusia ini adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, ya. Sehingga ayatnya walaqad karramna bani Adam dalam surah Isra yang disebut, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, keturunan Adam. Artinya manusia dimuliakan oleh Allah. Nah, berarti ada sesuatu yang istimewa di situ, ya.
Maka itulah kemudian saya coba dari ayat-ayat tentang manusia itu sendiri di dalam Al-Quran, sehingga nanti penilaian kita itu tahu kita itu dalam perspektif Al-Quran, perspektif yang menciptakan, oh kita itu seperti ini gitu. Ya, walaupun belum bukan hadis, ya ini bukan hadis, tidak disebutkan kepada Nabi, tetapi kemudian ada sebuah ungkapan, man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa yang bisa mengenal dirinya sendiri, dia akan bisa mengenal penciptaan. Nah, kita mencoba mengenal diri kita dengan perspektif Al-Quran, bukan perspektifnya Darwin, bukan, ya, tapi perspektif Al-Quran. Nah, di sini dilihat, ini saya mencantumkan nomor surat dan ayat ya, nanti bisa dicek lagi kalau ada kesalahan. Di dalam Al-Quran, saya menyimpulkan manusia itu ada 5 hal tentang manusia yang berhubungan dengan manusia itu ada 5 pertama. Ya, ada 5. Pertama, manusia itu makhluk atau bahasa Indonesianya yang diciptakan. Berarti manusia itu bukan mencipta dirinya sendiri, ya, bukan membuat dirinya sendiri, tapi diciptakan makhluk. Kalau makhluk berarti ada khaliq, ada pencipta, ya, dan itu kita sudah tahu. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan manusia itu diciptakan, tapi manusia diciptakan berada dalam keadaan apa? Ada 4 keadaan manusia diciptakan. Pertama, manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Ya. Ayatnya dalilnya surah Ar-Rum ayat 30. Ya, mungkin yang bawa Quran atau bisa juga dilihat di HP aplikasinya, aplikasi Qurannya. Ya, itu surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu, kata Allah. Fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifah, dengan lurus, ya, kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Pertanyaannya, fitrah itu apa? Ya, kita diciptakan oleh Allah, semua manusia ini tidak berbicara dulu mukmin kafir, tapi secara keseluruhan semua manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Ya, saya kemudian mengambil kesimpulan dari ayat Quran dan hadis dari ayat ini. Fitrah di situ pertama maknanya adalah tauhid. Ya, makna pertama fitrah itu tauhid. Jadi manusia semua pada hakikatnya ketika lahir itu tauhid, semuanya itu tauhid, gitu ya. Minal muwahhidin, makhluk yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, karena dengan fitrah itu, ketauhidan itulah kamu diciptakan. Nah ini sejalan dengan firman Allah di surah Al-A'raf ayat 172. Ketika manusia masih berbentuk ruh, artinya ruh kan sudah ada, jasadnya yang belum ada. Jasad nanti kan ada mekanismenya dalam rahim seorang ibu, seorang wanita. Allah ciptakan itu. Tapi ruh manusianya sudah ada. Lalu ada yang disebut dengan alamul arwah, alam arwah. Alam arwah itu berarti ruh saja di sana ya. Ya, arwah itu kan bentuk jamak dari kata ruh. Ya.
Nah, di alam arwah itu di surah Al-A'raf ayat 172 Allah mengambil sumpah setia, Allah mengambil janji setia, ikrar setia dari ruh tersebut. Dengan apa? Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, semuanya menjawab, bala, benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Roh di situ kan jelas, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang menjamin rezeki, yang menjaga. Nah, itulah disebut roh. Maka di dalam tauhid kita mengenal istilah tauhid rububiyah. Tauhid yang dari Allah kepada makhluk, bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya, kemudian nanti membangkitkan juga. Nah, disitulah disebut rububiyah, roh. Maka kata Allah, bukankah aku ini Rabb kalian? Jadi menggunakan Rabb, ya, tidak menggunakan uluhiyah tapi rububiyah dulu. Pengakuan bahwa yang menciptakan kalian ini, kita, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ruh tadi sudah mengakui, ya, sebagaimana Allah yang menciptakan mereka, kita, ruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bala, benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi. Itulah tauhid. Dan janji setia itu masih dipegang ketika ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, masih dipegang itu. Bahkan ketika bayi kemudian bayi itu lahir, sudah sempurna 9 bulan setelah lahir, muncul juga hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, nyambung dengan ayat itu. Jadi fitrah yang pertama tauhid, ya, fa'abawahu an yuhawwidani. Lanjutan hadisnya, nanti kedua orang tuanya yang akan menjadikan si anak itu Yahudi, au yunasrani atau Nasrani, au yumajisani atau Majusi. Pertanyaannya, kenapa nggak dalam hadis itu nggak ada kalimat atau menjadikan dia Muslim? Kenapa? Karena al-Islam dinul fitrah. Islam itu agama fitrah. Ya, dari sananya itu memang semua bayi itu sudah tauhid, sudah Muslim. Ikrarnya ini kan nanti ya, kalau kemudian kaitan dengan administratif gitu ya, tercantum dia agamanya Islam, itu kan kaitan administratif. Tetapi substansinya, prinsipnya, setiap bayi itu yang dia kenal Tuhan dia cuma Allah, dia gak mengenal Tuhan yang lain. Ya, dia gak mengenal Tuhan yang lain. Nah, itu tauhid tadi. Ya, makanya di konsep kita, ya, semuanya tauhid itu nanti orang tuanya yang kemudian dia membentuk Yahudi, Nasrani, Majusi. Kita bersyukur lahir dari keluarga Muslim. Sehingga sebenarnya kita lanjut aja gitu dari ikrar kita ya. Ya, kalau kaitan dengan administratif, ya kaitan duniawi ya, administrasinya saja. Dicantumkan di KTP, dicantumkan di buku nikah dan lain sebagainya. Itu sudah administrasi. Tapi pada akhirnya kita sudah tetap belum menyimpang dari fitrah kita sejak lahir. Yang kita pegang tauhid, kan gitu ya. Yang kita pegang tadi karena orang tua kita mendidik dengan cara Islam, tauhid juga. Kemudian disekolahkan juga sekolah, walaupun mungkin bukan sekolah Islam, SDIT misalkan seperti yang kalau dulu mungkin keluar sekolah negeri, tapi diajari Islam, agama, pendidikan agama Islam. Kadang paginya sekolah negeri, sorenya dinia, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita masih terjaga. Itu fitrah yang pertama, tauhid. Fitrah yang kedua, makna fitrah yang kedua, tidak membawa dosa warisan. Makanya kata Nabi, setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah. Maknanya bisa dua, satu dia tahu, yang kedua dia tidak bawa dosa warisan. Karena dalam konsepsi di Kristen misalkan, ya, ada bayi lahir itu sudah bawa dosa warisan orang tua. Ya, makanya ada konsep apa namanya?
dicuci, ya, kemudian dilapis, karena dianggap dia bawa dosa warisan. Sebanyak apa dosa bapak ibunya itu yang dia bawa gitu. Maka di dalam konsep agama lain selain Islam itu ada konsep yang disebut penebusan dosa. Ya, kan kasihan baru lagi udah bawa dosa. Udah jelas bawa hutang negara kan. Ya. Masih udah 16 juta misalnya kan itu udah punya hutang. Ya. Tetapi untuk konteks dosa dalam Islam nggak ada konsep itu, nggak ada, sehingga bayi lahir itu suci, dia nggak ada bawa dosa-dosa warisan orang tuanya atau siapapun, nggak ada. Makanya disambut gembira, diberikan sunnah nabinya dengan cara apa? 7 hari akikah, kasih nama yang baik, ya. Kemudian ada walimatul akikahnya, saking senangnya kalau anaknya laki-laki maka kambingnya 2, kalau anak perempuan maka 1. Itu kan bagian ungkapan dari rasa syukur. Dia nggak bawa dosa warisan. Sungguh pun bayi itu mohon maaf lahir dari hasil perbuatan zina. Yang dosa orang tuanya bayi itu nggak ikut-ikutan bawa dosa orang tuanya. Atau bayi itu lahir dari keluarga non muslim misalkan, pada hakikatnya dia tauhid dulu, nanti kemudian berubahnya itu sama orang tua dia tauhid dulu. Kalau andai kan bayi itu bisa ngomong begitu lahir, kalau ditanya siapa Tuhannya pasti jawab Allah, karena yang dia kenal Tuhan itu cuma Allah. Yang dia kenal, yang ngasih makan melalui plasenta itu Allah, yang ngasih rezeki dalam rahim. Dia tidak kenal Tuhan yang lain sebelum nanti diajarin ke orang tuanya gitu. Sebelum nanti kemudian diajarkan melalui pendidikan, melalui lingkungan, pergaulan dan sebagainya. Maka walaupun bayi itu lahir dari perbuatan zina sekalipun, tidak lantas bayi itu membawa dosa warisan orang tua. Sehingga dalam Islam tidak ada istilah bayi haram. Ya, kalau ada istilah bayi haram, maka lahir Anda semua harus dibawa ke MUI untuk dicap halal. Ini tidak ada dosa warisan. Enak banget kayak kata bayinya itu, bapak ibunya yang berbuat dosa, saya kena getahnya bukan. Ya, maka pertama itu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan tauhid, ya, akidahnya, dan yang kedua dalam keadaan tidak bawa dosa warisan. Nanti mungkin kemudian akidahnya agak sedikit ternoda dengan dosa udah besar. Ya seperti kita ya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat hilaf. Tapi selama itu kita itu hanya menodai, tidak sampai kemudian membatalkan akidah. Kecuali yang jelas-jelas membatalkan, murtad misalkan, perbuatan syirik, nah itu membatalkan akidah. Tapi berbuat kesalahan, dosa, apalagi nggak disengaja, itu tidak membatalkan tauhid. Tapi kemudian memang agak sedikit mencoreng tauhid. Nanti bisa dibersihkan, istighfar, taubah itu akan kembali. Ya, qala qalbu kata Nabi, akan glowing lagi tauhidnya itu ketika kemudian ini dengan istighfar. Yang kedua, manusia diciptakan, maaf saya menggunakan kalimat bodoh karena memang itu ayatnya. Di surat Al-Ahzab ayat 72. Ya. Ada innahu kana zaluman jahula. Jadi kan manusia rekan-rekan sehingga manusia itu awalnya Allah menawarkan amanah kekhalifahan bumi ini pertama kepada inna aradnal amanata 'alas samawati ke langit wal ardi ke bumi wal jibal ke gunung-gunung fa abaina ayyahmilna semua menolak untuk memikulnya wa asfaqna minha karena merasa berat wa hamala al-insan. Siapa yang akhirnya sanggup kemudian memikulnya? Manusia. Dan akhirnya Allah menyebutkan pada manusia itu zaluman jahul, senantiasa berbuat zalim dan bodoh. Arti berbuat bodoh ini ataupun kebodohan ini maksudnya juga di ayat yang lain bahwa manusia semua lagi dalam keadaan tidak berilmu. Walaupun orang tuanya profesor doktor gitu, begitu lahir tidak punya ilmu apa, belum tahu. Ilustrasinya kepada kakek moyang kita Adam alaihissalam. Beliau nggak ada ilmu, lalu kata Allah bahwa 'allama Adam al-asma' kullaha.
Oh, kami kata Allah mengajarkan kepada anak. Berarti ada proses transfer ilmu. Ada nggak ngerti apa-apa? Ya awalnya. Berarti kita juga sama. Walaupun ibu kita yang profesor dokter begitu lain tidak ngerti apa-apa kita. Maka kata Allah, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dan Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian tuh enggak punya ilmu sedikit pun. Ya, enggak punya pengetahuan sedikit pun. Ya, makanya kita lahir dalam keadaan enggak punya ilmu, takdir atau pilihan? Takdir atau pilihan? Takdir itu Pak. Tapi kalau sampai meninggal kita sudah punya ilmu terus, pilihan itu. Kenapa? Karena Allah sudah kasih modalnya. Wa ja'ala lakum sam'a, seperti itu kan? Kami jadikan bagimu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Itu tuh semuanya sarana dari ilmu. Dan kita punya itu semua sehingga bisa kan. Jadi kalau katakan lahir dalam keadaan gak punya ilmu, kita takdir. Tapi kalau sampai meninggal nggak punya ilmu juga, pilihan kamu itu mau nggak mau nyari ilmu. Ya. Sama orang dilahirkan, saya nih misalnya, kita semua ada yang dari suku Sunda, ada yang lain dari suku Jawa. Itu takdir pilihan. Takdir kita nggak bisa milih itu. Ya, kita nggak bisa milih. Saya misalnya bapak saya, Allah yarham, Pak Haji Samsudin, saya nggak pernah bisa menolak bahwa saya lahir dari rahim atau dari keturunan itu. Kalau bisa milih, maka saya pengennya dari keturunan Raja Salman. Cuma Raja Salman yang nggak mau. Ya. Tapi itu bukan pilihan, itu takdir kan. Sama kalau kita tuh lahir nggak punya bawahan apapun, lahir itu kan telanjang bulat gitu, nggak bawa sedikit pun harta, baju aja nggak bawa sampai itu. Tapi kalau sampai meninggal kita kemudian nggak punya harta, berarti kita nggak begini demikian. Ya, nah itu jangan memahami takdir kayak gitu. Karena ada yang menyebutkan hidup itu antara takdir dan ya, kedua-duanya juga ketentuan Allah. Ya. Yang ketiga, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ayat 28. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Itu rata semua. Walaupun ya bapak ibunya itu kuat badannya. Bukti lemahnya itu kita lahir saja butuh bantuan. Ya, butuh bantuan tetap. Ada dokternya, ada bidannya, ada susternya. Ya, kalau di kampung dulu ada parajinya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan menunjukkan kita lemah. Manusia lemah. Nggak ada kekuatan apa. Ya. Kan Fir'aun juga nggak ujuk-ujuk. Wah, semua juga lahir dalam keadaan lemah. Ya. Itu berarti umum maksudnya ya, tidak ada melihat dia muslim atau kafir, ya semua manusia dalam keadaan fakir. Yang ketiga, manusia diciptakan dalam keadaan fakir. Fakir di sini maksudnya bergantung kepada Allah. Butuh, fakir itu kan butuh. Ya, perlu ke Allah itu butuh ke Allah. Ya. Kata Allah apa? Ya ayyuhan nas, hai manusia, bukan orang beriman, manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir ke Allah itu. Maksudnya kalian itu bergantung butuh ke Allah. Siapa manusia yang bisa hidup tanpa Allah? Nah, bisa. Kalau ini mungkin kita bisa mengatakan saya bisa hidup tanpa bantuan orang. Oke, bisa, misalkan dia tinggal di hutan gitu ya. Tapi permasalahannya bisa nggak hidup tanpa Allah? Ya, mungkin bisa ada orang kemudian saya sih bisa hidup tanpa bantuan manusia juga. Oke, kalau mau dipaksain banget sih, anggaplah bisa. Tapi siapa yang bisa hidup tanpa Allah? Ya, sehingga di situ disebut fakir fuqara. Jawabannya antumul fuqara ilallah. Kamu itu fakir ke Allah. Ya, wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalian itu fakir. Ya. Jadi
nggak punya apa-apa dan juga memang sangat bergantung kepada Allah. Sangat membutuhkan memang kita itu. Sehebat apapun kita, ujung-ujungnya ke Allah lagi. Ya, ujung-ujungnya ke Allah. Ya. Tadi itu ya, selesai. Yang kedua, manusia itu disebut mukallaf yang menanggung beban. Maksudnya mukallaf taklif itu ada Allah menetapkan beban ibadah dan juga khilafah kepada kita. Ya. Makanya kalau dalam fikih yang sudah balik disebut dengan usia taklif, sudah dibebani kewajiban. Perbuatan salahnya sudah dicatat, perbuatan baiknya juga sudah dicatat. Kalau yang sudah balik kan gitu kan. Dalam hadis disebutkan ketika seorang wanita sudah haid, ya, maka kan diperintahkan untuk menutup aurat karena di situ dia sudah terkena kewajiban. Mungkin kalau lagi masih kecil baru pelatihan, baru yang namanya tarbiyah, ya, pembiasaan, ya. Nggak apa-apa kalau mungkin anak kecil belum pakai jilbab nggak jadi masalah, tapi membiasakan itu juga lebih bagus. Saya nanti begitu sudah masuk usia dewasa, ya nggak akan lagi untuk langsung menuju aurat. Gitu. Nah, jadi manusia itu pertama menanggung beban. Yang pertama, beban manusia itu cuma dua. Satu, sebagai abdullah, ya, hamba Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifatullah. Nah, ini fungsi sigap itu terkumpul dua itu. Kita itu abdullah, tapi sekaligus khalifatullah. Khalifatullah itu menebarkan manfaat dengan sesama. Itulah yang dilapangkan sebenarnya. Ya, perpanjangan kekuasaan Allah di muka bumi ini, lalu kemudian kita share dengan semuanya. Maknanya jelama jangan selalu kepemimpinan kok semata gitu. Ya, atau harus presiden atau raja atau sultan, tidak. Nyaman itu kebermanfaatan sebenarnya. Ya, maka ayatnya kan bumi ini diwariskan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, itu sebenarnya warisan kita yang besar dari Allah itu bumi itu ketika yang tadi saya sebutkan ditawarin ke gunung, ditawarin ke langit, ditawarin ke bumi itu sendiri, angkat tangan semuanya dan sanggup. Manusia yang kemudian siap untuk menebarkan manfaat, walaupun pada umumnya atau pada dasarnya manusia itu lebih cenderung berbuat kerusakan. Ya, maka kemudian oleh Allah ditegaskan, wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr. Kalau begitu harus ada dari kalian itu sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itulah kira-kira. Ya. Jadi pertama ibadah, ayatnya jelas sudah populer. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Jadi tugas kita Abdullah. Ya, Abdullah. Sama ketika Nabi tugasnya dua dalam syahadat itu, Abdullah wa Rasuluh gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Nabi pun kalaupun beliau punya risalah, beliau juga abdul sama seperti kita. Jangan naikkan derajat beliau sebagai ilah, Tuhan. Ya, beliau juga abdul sama. Dalam beberapa konteks yang Nabi juga manusia biasa seperti kita. Ciri manusia biasa yang akan meninggal dunia gitu. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar kabar Nabi Muhammad wafat, beliau orang pertama yang nggak terima. Ini Umar kemudian mungkin karena memang saking cintanya, siapa yang bilang waktu itu Nabi Muhammad wafat, saya potong mereka. Umar lupa bahwa Nabi Muhammad juga manusia. Tapi itulah saking cintanya orang terbutakan begitu kan? Ya, dan akhirnya Umar sadar ketika ingat kepada Abu Bakar. Ya, Muhammad itu Rasul. Muhammad itu cuma Rasul. Kalau min qablihi rusul, kalau min qablihi rusul, yang sama seperti rasul-rasul yang lain, gitu. Ya, afa iman
apakah kalau Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada agama nenek moyang kalian hanya gara-gara karena Nabi Muhammad meninggal? Ya, di situ baru ada Umar hafal ayat itu. Tapi karena begitu cintanya kepada Nabi Muhammad, sampai Umar pernah kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya aku boleh meminta, lebih baik aku dulu yang dipanggil daripada Rasulullah. Kenapa? Karena kalau aku dulu dipanggil olehmu, maka aku tidak mengalami rasa sakit berpisah dengan orang yang aku cintai. Yang gitu. Ya. Karena kalau Nabi Muhammad dulu, berarti aku akan merasakan sakitnya berpisah dengan orang yang aku cintai. Nah, pada suami ngadu anak kemana? Ya, untuk istrinya. Suaminya dulu yang dicabut, kalau istrinya dulu yang dicabut. Ya, Allah saking cintanya kepada Rasul, seperti baru sadar. Ya, memang siapa yang meminta Allah untuk diri dan dilakukan. Kalau kamu melakukan apa? Tapi kamu korban. Sudah menjadi jasa di depan kita. Baru sadar. Ya, langsung. Nah, di situ kemudian, ya, Rasul juga abdul, ya, sehingga orang Nasrani menganggap Nabi Isa bukan abdul, anak Allah, derajat. Maka soalnya nggak terima ketika Nabi Isa itu anak Allah SWT, bahwa fa'ahullah bila diangkat. Nah, itu kita itu abdul, berarti kita ada konteks hamdun minallah. Kalau kata udah baca, kita punya hubungan langsung vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, abdul. Tapi jangan lupa, Islam tidak mengajarkan kita hanya berkutat dengan hamdun minallah. Islam mengajarkan kita juga harus bermanfaat dalam konteks vertikal horizontal. Itu kan sebenarnya kalau kita simpulkan dari ayat-ayat dalam Al-Quran, perintahnya itu, taruhlah sholat, zakat, itu sebenarnya sudah menjadi simbol tentang hamdun minallah dan hamdun minallah. Sholat itu kita yakini memang itu hamdun minallah. Ya, itu porsinya lebih ke Allah, menajat ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi zakat itu porsinya memang sosial. Jadi aplikasi dari hamdun minallah kita harus baik juga. Padahal di sholat saja, kita sholat diyakini ya. Sholat diyakini ya. Salam kan? Salam karena dia sholat. Kalau ini filosofinya apa? Ini menunjukkan menebar kedamaian, keselamatan. Ke kanan kita menebar keselamatan, ke kiri juga kita menebar keselamatan. Ya, di sholat saja kalau kita nilai filosofi diakhiri dengan itu. Setelah kita kemudian takarrub kepada Allah sekaligus, kita ada hubungan hamdulillah. Ya, maka hilaf, ya, disebut Al-Baqarah ayat 30 yang terkenalnya, ya. Dan kalau kepada malaikat itu dijadikan berarti khalifah. Ya, itulah makna khalifah yang sesungguhnya. Ya, bahwa kita itu abdul dan kita itu khalifah, perpanjangan kekuasaan Allah untuk menebarkan sebanyak banyak masalah di muka bumi. Ya, maka tadi spirit sikap ya alhamdulillah. Ya, spiritnya kita menyembah kepada Allah. Kita ada kekuatan spiritual ke Allah karena meyakini kita lemah, kita fakir ke Allah, kita nggak punya ilmu, ya, sehingga bersandar kepada Allah. Mungkin dalam peperangan ya harus sialnya seperti pejuang begitu ya, atau apa namanya kalau sedang berdagang satria kan, seperti satria malamnya seperti lahir kan, itu diungkapkan artinya malamnya itu ini tersumpah kepada Allah. Ya, amalan para nabi dan rasul malamnya ini Allah. Ya, karena tadi siangnya dia malamnya pasangan Allah. Atau malamnya menyiapkan modal spiritual, siangnya jalan. Jadi, nah itu
tugas kita, dan kita ada taklif ya menentukan. Yang ketiga, manusia itu mukhayyar disebutnya, ya bebas memilih, artinya tadi antara takdir dan pilihan. Untuk iman atau kufur itu takdir atau pilihan? Pilihan. Dalam surah Al-Insan ayat pertama dan kedua, imma syakiran wa imma kafura. Pilihan kamu kalau nggak syukur, kufur. Bahkan para jin saja mengatakan, wa inna minna sholihun, kami ada yang soleh, wa minna duna dzalik, ada yang enggak. Kunna tara'iqa qidada, kami kini jalan kami masing-masing. Ya, itu yang dimaksud dengan iman. Kufur itu bebasnya tadi saya sampaikan, ada orang yang lahir dalam keadaan memang dari keluarga non muslim, tapi kalau dia sampai akhir hayat menetap kufur, karena ayat-ayat Allah terbentang, hidayah Allah pintu-pintunya terbentang, sudah diberikan modal penglihatan, pendengaran dan hati, tidak berakal, itu pilihan. Jangan kemudian bersembunyi di balik takdir. Nah, inilah kemudian para ulama membahas bahasan takdir itu, ada takdir umroh, ada takdir mu'alaf. Ya, ada takdir yang memang tidak bisa diganggu-gugat, ada takdir yang itu bagian dari ikhtiar kita. Memang takdir Allah, tapi di situ kita bisa diberikan pilihan ikhtiar Allah. Wahadainahum najdain. Ada dua jalan, silakan. Ada yang jalan enak, ada yang nanjak. Kalau tahammum aqabah, ini yang nanjak, nggak ada orang yang mau, gitu kan? Ya, nggak ada orang yang mau. Karena namanya nanjak, dimanapun capek gitu. Orang lebih banyak pengen jalan yang atau datar minimal enak gitu. Tapi nanjak ini nggak ada yang memilih. Tapi silakan itu. Ya, ibaratnya ini jalan taat, ini jalan maksiat, silakan kalian pilih, kata Allah, karena sudah diberi modal. Tapi di ujung jalan taat ada takdir Allah, di ujung jalan maksiat ada takdir Allah. Kalau seseorang memilih jalan taat, maka takdirnya selamat, akhirnya surga Allah. Tapi kalau memilih jalan maksiat, takdirnya akan celaka dan berujung ke neraka. Ada takdir Allah juga. Semua belum tahu. Ya. Kalau contoh mudahnya, kalau Anda punya orang tua lagi sakit, dibawa ke rumah sakit, itu takdir umroh atau mu'alaf? Dibawa ke rumah sakit untuk berobat, umroh atau mu'alaf? Mu'alaf, ikhtiarnya. Ya, karena kita ke rumah sakit untuk mengikhtiarkan kesembuhan, bukan menghindari kematian. Ya, catat. Karena kematian umroh, cuma nggak bisa diganggu-ganggu. Saya punya ibu sakit, saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Begitu kata dokter, Pak ini harus dirawat, rawat beri yang terbaik bagi ibu, dirawat. Pak ini sebetulnya pada tindakan yang karena sudah berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Biaya kan bertambah. Ya, habis saya punya mobil dua, saya jual satu, buat bayar satu dulu. Masih juga saya dengan faktor jual satu. Udah kemudian masih ujungnya meninggal dunia juga ibu saya. Itulah takdir umroh. Tapi jangan begini. Ya Allah, kalau tahu ujungnya meninggal, saya pakai jual mobil. Gak usah saya pakai jual rumah ataupun jual toko. Ya itu umroh nggak salah. Saya tidak jamaah di Jakarta, ibunya itu minta tolong ke anak-anak. Anak-anak mama beliin mama tiket kereta api ke Bandung, mama pengen nengok tua kalian. Jadi kakaknya ibu ini sakit di Bandung, tapi sama anaknya kok pakai kereta, udah saya antar mah, udah kami antar loh. Bukan, karena ada kendaraan. Enggak, mama pengen naik kereta, duduk tidur nyampe Bandung. Kan stasiun akhirnya kan ya anaknya dulu ya udah yang pagi ya bayar biar masih pagi nyampe ke Bandung ya nanti kan banyak ponakan kamu